Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Crypto Grave Dude. Saya Adi, host channel ini akan mengajak Anda untuk belajar banyak pengetahuan soal cryptocurrency, blockchain, dan proyek-proyek mereka masing-masing. Mulai saat ini saya akan juga menyisipkan konten-konten dalam bentuk mini-seri yang berisi tips dan strategi praktis berinvestasi di dunia keuangan desentralis kripto. Pada bagian pertama ini, terlebih dahulu saya akan membahas soal bagaimana caranya kita menyimpan cryptocurrency yang kita beli. Mengapa tema menyimpan saya taruh di bagian awal? Karena ini bagian terpenting dari segalanya. Dan ketika banyak orang belum benar-benar paham cara menyimpan yang baik dan benar, akan ada banyak risiko tak terduga di kemudian hari. Seperti biasa, bila waktu Anda sempit, gunakan fitur Show Transcript yang memudahkan Anda memilih bagian mana dari konten ini yang ingin Anda ketahui. Oh ya, bagi teman-teman yang belum mengenal apa itu cryptocurrency dan blockchain-nya, teman-teman ada baiknya menonton dulu konten yang saya buat sebelumnya. Link saya sediakan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Sebuah nasihat dari orang bijak adalah belajarlah dulu untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum memulainya. Bila Anda ingin makan, tentulah Anda harus mempersiapkan peralatan makannya, mulai dari piring, sendok, garpu, pisau, sumpit, atau apapun itu sesuai jenis makanan yang ingin Anda santap. Di dunia kripto, kita harus tahu bahwa kita berurusan dengan 4 hal, yaitu internet, data, uang, dan pasar. Kita akan bahas satu persatu. Soal internet dan data ada di konten bagian satu ini, sedangkan uang nanti di bagian konten yang kedua, dan pasar di konten saya yang ketiga. Ketika berurusan dengan internet, tentulah pastikan bahwa Anda senantiasa terhubung dengan internet. Bila Anda berada pada sebuah tempat terpencil dengan sedikit cakupan signal mobile phone, tentunya Anda akan sulit mengakses aset digital semacam ini. Bila Anda menggunakan WiFi di rumah, waspadalah terhadap kemungkinan tetangga Anda menggunakan alat untuk menyadap password WiFi Anda dengan semacam alat khusus. Ketika Anda akan mengaktifkan WiFi ke PC atau laptop atau ponsel Anda, dan Anda mendapati misalkan tulisan font nama jaringan WiFi Anda agak berbeda, atau Anda tiba-tiba ditanya lagi password WiFi, demi keamanan, Anda harus melakukan testing terlebih dahulu. Sengaja masukkan kata salah dalam password WiFi itu. Bila meskipun Anda masukkan salah, tapi tetap juga bisa masuk WiFi itu, maka berarti itu adalah palsu. Meskipun internet adalah sesuatu yang sudah kita ketahui secara umum, tapi masih banyak orang yang sebenarnya belum begitu paham cara kerja internet ini serta bagaimana pengaturannya. Bagi Anda yang ingin tahu lebih detail bagaimana sebenarnya cara kerja internet kita, siapa yang mengatur, siapa yang menguasai, dan siapa yang menyimpan data-data dalam domain, teman-teman bisa menonton konten saya tentang itu. Link saya sediakan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Berikutnya tentang data. Bila Anda berurusan dengan data, tentunya Anda harus punya alat pribadi, semisal ponsel atau laptop. Dan saya sangat anjurkan Anda harus punya alat pribadi untuk ini. Jangan memakai bersama-sama dengan anggota keluarga Anda sekalipun, apalagi orang lain. Terkait persiapan alat untuk menyimpan kripto, pastikan juga beberapa hal sebagai berikut. 1. Pastikan Anda menggunakan piranti Anda sendiri, bukan milik tempat kerja, apalagi piranti di tempat umum. 2. Jangan lupa untuk mengunci layar laptop atau HP Anda ketika berada pada posisi standby dan sedang tidak digunakan. Anda harus menggunakan screen lock. Bila perlu, tidak hanya menggunakan pola grafis, tapi harus menggunakan password dan pengenal wajah atau sidik jari. Saya amat anjurkan tidak boleh orang lain tahu ini, kecuali hanya maksimal 2 orang terdekat Anda dan tidak tinggal dalam satu rumah. 3. Apabila Anda menggunakan ponsel untuk menyimpan kripto Anda atau akun keuangan Anda, jangan lupa mengunci setiap aplikasi dan folder data di dalamnya dengan password yang berbeda dari password screensaver Anda. Yang keempat, selalu waspada pada apapun software atau aplikasi yang Anda install ke dalam alat Anda. Jangan sampai ada malware yang masuk ke dalamnya. Ada bermacam-macam malware yang bisa mengambil data, mengganggu kerja alat Anda, atau mengontrol alat Anda. Hati-hati menggunakan aplikasi yang biasa digunakan untuk alat-alat kantor seperti TeamViewer dan sejenisnya. Yang kelima,
Bahaya terhadap akun kita bisa datang dari luar dan dari dalam alat kita sendiri. Yang saya sebutkan tadi semuanya dari dalam alat kita. Ada serangkaian bahaya lain dari luar alat kita, semisal Anda mengizinkan API dari pihak luar seperti robot misalkan. Akun Anda bisa disedot dari situ. Lalu jangan lupa bahwa email Anda pun harus diberi authenticator agar siapapun dari luar tidak bisa login email Anda dari alat lain. Kini kita bahas persiapan untuk penyimpanan data. Yang pertama, catat baik-baik private key wallet pribadi kita dalam sebuah buku catatan. Lakukan ini di buku ya, bukan di laptop atau telepon seluler Anda. Masukkan buku catatan ini ke dalam sebuah tas emergency khusus yang gampang ditemukan, tapi hanya Anda dan satu atau maksimal dua orang terdekat Anda yang tahu. Yang tahu tas itu lebih baik tidak serumah dengan kita. Bila terjadi apa-apa dengan rumah, semisal bencana alam, tas ini akan mudah segera kita bawa. Lebih bagus lagi bila kita menggunakan buku logam, terbuat dari bahan semacam plat metal yang bisa disusun kata per kata dan anti kebakaran. Ada juga kertas hologram untuk mencetak private key dan lain-lain. Guna persiapan ini adalah penting agar bila terjadi musibah pada diri kita atau kita kehilangan kesadaran karena satu hal, ada orang lain yang bisa membuka akun ini. Jangan lupa juga untuk mencatat username dan password dari email kita serta rangkaian sandi untuk membuka paksa authenticator-nya. Email harus kita amankan dengan authenticator, tapi biasanya provider domain email menyediakan serangkaian cara untuk memulihkan sebuah akun dari peralatan lain, nomor handphone lain, atau HP lain. Ini penting sekali karena bila handphone kita sampai hilang atau tercuri, kita bisa memulihkan email terlebih dahulu sebagai kunci awal dari semua hal penting. Ketiga, jangan lupa mencatat password akun-akun kripto kita, baik yang di wallet pribadi maupun yang di exchanges. Lengkap dengan username serta identitas yang digunakan, apakah KTP atau paspor, dan atau nomor NPWP-nya. Yang keempat, sebisanya memisahkan handphone yang kita gunakan untuk sosial media dan handphone tempat kita melakukan login akun-akun kripto kita. Tinggalkan handphone kita untuk login akun kripto hanya di rumah. Bila Anda memiliki satu atau dua macam kripto saja, tapi dalam jumlah amat besar, misalkan Anda menjadi validator salah satu blockchain, maka Anda harus mengamankan kripto Anda dalam sebuah hard wallet. Mengenai hard wallet ini segera saya jelaskan di pembahasan soal dompet kripto sebentar lagi. Kita bahas sedikit mengenai dompet kripto. Secara umum ada tiga macam dompet kripto. Satu, dompet trading broker atau exchanger. Dompet ini adalah tempat menampung kripto yang kita beli atau akan kita jual di suatu exchanger. Exchanger ini adalah pihak yang menawarkan layanan jasa penukaran kripto ke kripto dan kripto ke uang. Yang pasti, broker atau exchanger ini bisa saja mengambil kripto kita di wallet pinjaman ini bila mereka curang. Keuntungan menggunakan dompet semacam ini adalah secara cepat dan murah kita bisa membeli dan menjual kripto kita. Saat ini banyak broker atau exchanger yang sudah menawarkan dompet custodian bagi pelanggannya, yaitu dompet pribadi untuk menyimpan kripto yang tidak dalam penguasaan pengelola broker atau exchanger. Kedua, disebut dompet lunak pribadi atau dompet custodian. Dompet lunak pribadi adalah sebuah aplikasi open source, bisa dari developer aplikasi desentral yang bekerja sama secara resmi dengan pengembang blockchain dan kripto tertentu, atau aplikasi di publik seperti Play Store, diamankan oleh private key yang harus kita simpan sendiri. Keuntungan dari dompet semacam ini adalah aman, akan tetapi kita harus menyimpan sendiri private key kita. Bila hilang, tidak ada yang bisa membantu kita. Dan kekurangan lain adalah akan butuh biaya tambahan untuk memindahkan kripto kita ini ke exchanger saat akan menukar kripto lain untuk kegunaan tertentu atau akan menjual ke uang. Selain biaya tambahan, juga butuh waktu tambahan untuk memindah-pindahkan. Kerugian lainnya dari wallet pribadi ini adalah transaksi kita terlihat oleh publik, bisa dilihat oleh orang lain dalam Blockchain Explorer. Teman-teman yang belum paham apa itu Blockchain Explorer, bisa menonton konten kami tentang itu. Link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Yang ketiga, dompet keras pribadi, disebut juga hard wallet, adalah sebuah alat semacam flash disk yang dilengkapi software. Software ini hanya bisa diakses apabila kita menyolokkan flash disk ini ke laptop kita.
Jangan lupa tetap harus mencatat private key-nya di buku agar bila hard wallet ini bermasalah atau rusak, kemungkinan terburuk Anda tinggal membeli yang baru dan Anda bisa masuk akun Anda setelah memasukkan private key Anda. Persis sebuah flash disk, setiap cryptocurrency yang akan dimasukkan harus dibuatkan partisi terlebih dahulu sesuai bahasa blockchain-nya. Misalkan untuk Bitcoin adalah SegWit, untuk Ethereum adalah ERC, untuk Binance adalah BSC, untuk Cardano, Solana, Polkadot, XRP, dan lain-lain punya bahasa sendiri. Kita tidak akan pernah bisa memasukkan Bitcoin misalkan ke dalam ERC, itu akan hilang nantinya. Satu hard wallet ini hanya bisa dibagi menjadi beberapa partisi saja. Kita harus benar-benar bijak memilih yang penting saja ya. Ada 22.000 koin dan token saat ini yang punya ribuan bahasa. Kita tidak mungkin menyimpan terlalu banyak macam. Selain belum tentu pabrik hard wallet ini membuatkan software yang sesuai untuk blockchain itu, membagi hard wallet kita menjadi partisi-partisi ini akan menghabiskan kapasitas simpan hard wallet itu sendiri, dan tidak semua blockchain disupport oleh software hard wallet tersebut. Meski begitu, puluhan token bisa saja disimpan dalam satu bahasa blockchain yang sama. Misalkan Polygon atau Matic memang menggunakan bahasa yang sama dengan Ethereum ERC, lalu ada juga koin yang punya versi yang bisa kita pilih. Misalkan ada USDT versi TRC dan ada USDT versi ERC. Saya akan membahas lebih dalam soal bahasa blockchain ini sebentar lagi karena ini penting sekali. Kini kita bahas sedikit mengenai bahasa blockchain. Sebagian besar blockchain mengikuti atau bisa berinteraksi dengan Ethereum dengan bahasanya ERC. Ini adalah karena ke dalam sebagian besar blockchain dibuat di atas Ethereum Virtual Machine atau semacam alat penerjemah yang memungkinkan blockchain ini berkomunikasi dan berbagi data dengan blockchain Ethereum. Terkadang bila blockchain ini tidak bisa terhubung secara langsung, ada pihak-pihak yang memfasilitasi perpindahan kripto di satu blockchain dengan blockchain lain. Ini dimungkinkan lewat konsep deposit dan minting, misalkan dilakukan oleh exchanger, yaitu kita deposit USDT dalam bahasa TRC20 supaya biayanya murah misalnya ke satu exchanger, dan lalu di sana kita withdraw USDT dalam bahasa ERC20, misalnya ke bursa desentral seperti Uniswap misalnya, yang jelas tidak menerima koin atau token TRC. Mengenai pemahaman bahasa blockchain ini, saya pernah membuat kontennya. Link saya sertakan di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten ini. Meskipun contoh di konten tersebut adalah bahasa Ethereum, namun sistem kode penomoran 20, 721, 1155, 3525 adalah sama. Kini mari kita simpulkan pembahasan kita di konten ini. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga kerahasiaan dan keamanan data Anda. Pastikan bahwa laptop atau handphone Anda tidak dipakai orang lain, bahkan keluarga Anda sekalipun. Jangan sampai handphone berisi aplikasi kripto misalkan sampai terutik-utik putra-putri Anda misalnya. Kesalahan input password berkali-kali akan menyebabkan aplikasi wallet itu terblokir. Jangan lupa mengunci screensaver handphone Anda dengan password dan biometrik wajah atau sidik jari Anda. Jangan lupa mengunci semua aplikasi email, file manager, SMS, authenticator, akun trading, dan lain-lain dengan password berbeda. Jangan lupa selalu mencatat username, password, nomor HP yang didaftarkan, nomor authenticator, dan lain-lain, semua itu ke dalam satu buku yang diletakkan dalam satu tas khusus yang hanya kita dan satu atau dua orang tidak serumah kita yang tahu. Selalu update catatan di dalam buku itu secara rutin, letakkan bersama juga dengan dokumen penting lainnya termasuk buku polis asuransi jiwa bila ada. Pahami manfaatnya, keuntungannya, dan kerugiannya. Demikian konten saya kali ini. Terima kasih sudah menyimak hingga usai. Berikanlah like, subscribe, dan share konten ini ya. Terima kasih.